Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sun. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa Be A Deck reading lagi dengan mengambil tema ya. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guideku ya. Sekali lagi, di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guideku? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Tapi, kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, atau move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan bisa jadi pula energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. So, bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, di sini readingan saya ini adalah timeless ya. Alias tidak terbatas oleh waktu, mau kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa, itu juga boleh ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga diperbolehkan ya. Sebisanya kalian saja ya. Sedangkan genderless itu ya tidak terbatas oleh gender, unisex. Boleh pria, boleh wanita, juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian. Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau kalian masih merasa bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada diri kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi video ini. Silakan kalian pelajari baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan ya, charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua, karena tidak bisa begitu di charter, begitu di order langsung personal reading itu dilakukan ya. Jadi mesti antri dulu, oke? Nah, saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number. 1. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guideku atau roh penjagaku? One more time. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guideku? Untuk yang memilih deck kelompok yang pertama, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. We can read ethos. Oke, nanti akan saya jelaskan. Kita lihat dulu. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guideku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Weekend Read Ethos. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. The Devil. Oke, zodiak Capricorn. Wheel of Fortune, zodiak Sagittarius dan Pisces. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
Eight of Wands. Ini adalah pertemuan ya, zodiak Sagittarius. Six of Wands. Victory atau kemenangan. Oke. Ini adalah zodiak Leo. Kita lihat saran dan pesannya dulu untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, and your suggestion for us who pick and choose that number. 1. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu weekend rate, ethos. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Lord Shiva, transcendence, oke, atau melampaui ya batas. Rise up under your inner force. Step are being given. Dance with the universe. Ethos ini adalah jiwa khas suatu bangsa ya. Jiwa khas suatu bangsa. Ibaratnya ya, kartu ini memberi petunjuk kepada kalian. In perfect love, in perfect trust ya. Di dalam cinta yang sempurna, di dalam rasa percaya yang sempurna. 8 words. The weekend rate fulfill. Oke. Nah, di sini dikatakan sepertinya ya, spirit guide kalian ini bisa kalian bertemu ya melalui petunjuk-petunjuk yang ya datangnya dari sebuah bangunan-bangunan kuno ya kan, atau sebuah museum-museum kayak tempat menyimpan barang-barang kuno kayak barang-barang keramat atau barang-barang kuno ya guys ya. Oke. Dan ada kemungkinan ya kenapa kalian diarahkan dengan cara seperti itu ya. Beberapa orang dari diri kalian saya merasakan ya mungkin leluhur kalian atau nenek moyang kalian ini ya ada kaitannya dengan hal-hal yang antik atau ya hal-hal prasejarah seperti bangsawan. Oke. Kalian bisa mengerti kan yang saya sampaikan ini ya. Atau bisa jadi beberapa orang, ini tidak semuanya ya guys ya, hanya untuk yang resonate saja ya. Beberapa orang mungkin ya memang leluhur kalian ini seorang ya, jiwa khas suatu bangsa atau sebuah memiliki ya status atau kedudukan yang sangat kuat sekali. Dan ethos ini juga menggambarkan ya mungkin leluhur kalian itu adalah seorang bangsawan atau orang yang cukup terkenal juga, sehingga setelah mereka sudah tiada, setelah mereka sudah berpulang ya, di sini barang-barang mereka itu ya dijadikan barang antik sehingga dikoleksi di museum atau dikoleksi di sebuah bangunan ya, di sebuah bangunan kuno ya, seperti istana. Kalau misalnya di Medan ini kan ada yang namanya Istana Maimun ya kan, ada rumah antik yang bernama Chong Afi yang terkenal dengan keangkerannya itu kan. Nah, di sanalah ya tempat kalian bertemu dengan spirit guide. Tapi sekarang masalahnya ya, kalian udah siap untuk bisa bertemu dengan mereka atau belum? Karena takutnya ya kalian akan ketakutan ya saat bertemu dengan mereka ya. Entah mereka tampil kepada takutnya mereka tampil di hadapan kalian dengan ya wujud yang sepertinya tidak enak untuk dilihat. Oke, nah saat itu kan takutnya akan membuat kalian sport jantung ya. Oke, membuat kalian sport jantung, bahkan pingsan pula kalian nantinya ya. Nah, jadi sudah siapkah kalian untuk bertemu dengan spirit guide kalian belum? Di sini ada Wheel of Fortune ya. Ada sebuah kesempatan, ada kesempatan juga di saat kalian sedang melakukan perjalanan seperti menelusuri tempat-tempat ya, tempat-tempat keramat ya, tempat-tempat keramat kayak gedung-gedung peninggalan sejarah yang dimana di dalamnya penuh dengan barang antik atau sudah tidak ditempatin lagi. Oke. Maka ada spirit guide kalian
sedang menunggu kalian di sana. Ace of Wands ya. Kalau memang benar-benar kalian ingin bertemu dengan spirit guide kalian, Ace of Wands disuruh kalian banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan ya. Minta kepada Tuhan di saat kalian sedang beribadah, kalau kalian ingin bertemu dengan spirit guide kalian, maka Tuhan akan mengabulkan ya doa kalian. Oke. Tapi dengan catatan ya, kalian mesti prepare dulu ya. Kalian mesti persiapkan diri dulu sebaik mungkin ya. Jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu agresif ingin sekali bertemu dengan spirit guide, karena spirit guide itu ya, semakin kita agresif ingin bertemu dengan mereka, semakin kita kebelet ya, ingin melihat mereka, semakin mereka tidak ingin menunjukkan diri mereka kepada kita. Jadi kalian, the devil ini, kalian disuruh mesti tenang dulu ya. Jangan memiliki keterikatan hati dulu. Saya ingin bertemu, saya ingin bertemu, saya ingin bertemu. Nah, nanti kalian jatuhnya ya, tidak akan bakalan bisa bertemu dengan dia. Tapi kalau kalian tidak memiliki harapan ya, maka kalian akan bertemu secara tidak langsung, secara surprise, secara tidak terduga. Oke? Maka spirit guide kalian akan mengarahkan kalian ke tempat di mana dirinya berada. Nah, kemudian Lord Shiva, transcendence, ya, melampaui batas, ya. Ibaratnya menyuruh kalian ini, ya, mesti di dalam kesadaran yang penuh, ya. Kalau misalnya ingin bertemu dengan spirit guide kalian tersebut, ya, mesti di dalam kesadaran yang penuh. Misalnya, ya, kalian mesti persiapkan mental kalian terlebih dahulu, ya. Takutnya hati kalian takut ya, kalau misalnya spirit guide kalian ya tiba-tiba muncul di hadapan kalian dengan wujud yang tidak elok, yang tidak indah, ya kan? Misalnya ya dalam bentuk atau dalam wujud yang hancur-hancuran, atau wujud yang sepertinya penuh dengan darah. Nah, kalian kan pasti akan pingsan kan, spot jantung kan. Kalian disuruh untuk tenangkan diri kalian dulu ya. Transcendence itu ibaratnya apapun yang ingin kalian ketemu ya, kalian bisa ketemu, tapi dengan catatan mental kalian itu mesti kalian siapkan baik-baik terlebih dahulu ya guys ya. Siapkan mental kalian secara baik-baik ya. Kemudian jangan terlalu memaksakan diri ya. Ingat ya, jangan terlalu memaksakan diri, karena semakin kita memaksakan diri, semakin memiliki keterikatan di dalam hati kita. The devil ingin bertemu dan ingin bertemu terus, maka dia tidak akan bertemu dengan kalian. Spirit guide kalian tidak akan sudi bertemu dengan kalian. Tapi kalau kalian tidak memiliki harapan, kalian tidak memaksakan diri kalian untuk ingin bertemu dengan spirit guide kalian, maka spirit guide itu bisa tiba-tiba muncul kepada diri kalian ataupun mengarahkan kalian ke tempat di mana dirinya berada. Oke? Makanya transcendence ya, banyaklah berdoa kepada Tuhan dulu ya, Ace of Wands ya. Banyaklah berdoa kepada Tuhan ya. Dan pastikan diri kalian, mental kalian itu sudah kuat. Tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Inilah saran untuk yang memilih deck kelompok yang pertama. Oke? Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya agak apa adanya ya, agak simple. Untuk penyampaian yang lebih spesifik dan lebih akurat ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading. Oke? Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 2. Di manakah diriku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? Di manakah diriku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? Untuk yang memilih deck kelompok yang kedua, oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Lord, God, masculine. Ini spirit guide-nya ya, tampak jelas seorang pria ya guys ya. Lord, God atau masculine ya, keberanian.
sisi dari keberanian. Oke. Saya akan lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 2. Di manakah diriku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Lord atau God, ya. Saya akan tarik kartunya secara acak. Page of Swords, Libra, Aquarius, Gemini. The High Priestess. Ini adalah zodiak Cancer. King of Cups. Zodiak Scorpio. Four of Coins. Oke, ini adalah zodiak Capricorn. Queen of Cups. Ini adalah zodiak Cancer lagi. Oke, kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Lord or God maskulin? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Dharma unfolding, ya. Jewel cool. Dharma unfolding, ya. Dharma atau ajaran Tuhan yang terbuka, ya. Remember that you are on a path, ya. Take one step at a time to happiness. Oke. Di sini dikatakan, ya guys, ya. Saya merasakan dari Lord or God, ya. Kapanpun kalian ingin bertemu dengan spirit guide kalian ini, sesungguhnya kalian bisa, ya. Lord or God, ya. Karena Tuhan yang menjadi penentu, ya, bagi segala-galanya, ya. Keputusan itu ada di tangan Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan kalian bertemu dengan spirit guide kalian atau tidak? Kalau misalnya Tuhan mengizinkan kalian bertemu dengan spirit guide kalian, ya, maka tidak usah jauh-jauh, ya, sampai di rumah kalian sendiri, ya, di pojok-pojok rumah kalian sendiri, di sela-sela rumah kalian sendiri, atau ya di taman-taman di belakang rumah kalian sendiri, lorong dari rumah kalian sendiri, kalian juga bisa bertemu dengan spirit guide kalian juga. Oke, karena ada kemungkinan spirit guide kalian ini sudah bersama kalian. Oke. Hanya saja memang dia tidak ingin menunjukkan diri kepada kalian. Karena apa, ya? Di sini, ya, spirit guide kalian ini, ya, ibaratnya tidak ingin, ya, eksistensi mereka itu, ya, diketahui oleh kalian, ya. Mungkin dia tahu, ya, kalau kalian ini beberapa orang, ya, tidak semuanya, ya. Ada beberapa orang dari diri kalian ini yang percaya akan spirit guide ini, ya. Mungkin mental kalian itu agak sedikit lemah, ya. Page of Swords, ya. Kalian itu mungkin agak penakut atau agak jantungan, ya. Nanti kalau dia menunjukkan diri kepada kalian, ya kalian, apa yang akan terjadi? Takutnya kalian akan pingsan pula, ya kan? Takutnya kalian akan pingsan, ya kan? Memang ada keinginan dari diri kalian untuk bertemu dengan spirit guide kalian. Tapi spirit guide kalian juga Queen of Cups, ya. Dia ingin menunjukkan eksistensinya kepada kalian, tapi dia juga, ya, agak rada malu-malu juga, dia agak rada segan juga.
Karena dia menimbang-nimbang ya, eh, kalau dia tunjukkan diri kepada kalian, kalian sudah siap belum untuk bertemu dengan dia, ya. Karena ada beberapa orang, tidak semuanya ya, ada beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya. Sepertinya di mulut saja yang mengatakan saya udah siap ya, saya udah siap bertemu dengan spirit guide ya. Saya udah siap bertemu dengan spirit guide ya. Tapi di dalam hati kecil atau di alam bawah sadar itu ya, ibaratnya kalian beberapa orang itu ya masih belum siap, masih belum ready, rasa ketakutan kalian itu masih ada. Ya kan? Bahkan untuk bertemu dengan spirit guide kalian saja, kalian mesti berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Ya Tuhan lindungi saya, ya Tuhan lindungi saya, seolah-olah spirit guide kalian hanya ingin menyakiti hati kalian saja. Makanya spirit guide kalian ini tahu dan tidak ingin menunjukkan dirinya kepada diri kalian. Four of Coins ya. Dia memilih untuk menutup dirinya kepada kalian karena kalian dianggap masih belum ready untuk bertemu dengan diri dia. Tapi kalau misalnya bagi beberapa orang yang kalian sudah merasa ready ya, bahkan alam bawah sadar kalian sudah tidak takut lagi ya, hawa badan kalian itu, energi kalian itu sudah tidak gampangan untuk merinding lagi untuk bertemu dengan spirit guide kalian ya, maka kapanpun kalian ingin bertemu, bisa saja kalian bertemu dengan spirit guide kalian di tempat itu. Dan di sini ya, simbol air yang begitu kuat sekali ya, simbol air yang begitu kuat sekali, ada kaitannya kalian bisa bertemu di tempat-tempat yang memiliki air ya, seperti danau kek atau apa kek, sungai kek atau lautan kek. Sangat nampak jelas sekali ya. Dan spirit guide ini adalah spirit guide seorang pria, dan pria ini sepertinya pria yang memiliki kedudukan ya, pria seorang bangsawan ya di masa lalu ya. Oke. Dia memiliki sebuah kekuasaan ya. Terutama mungkin saja keberadaan tempatnya itu berada di tempat-tempat yang memiliki air ya, seperti sungai, laut, danau kek. Oke. Atau kali kek, parit kek. Nah, itu juga bisa karena kita kan tidak pernah tahu juga kan guys kan, di masa lalu itu ya, di zaman sejarah, di zaman kuno itu ya, tempat yang hari ini kita lihat sebagai parit ya, atau sebagai sebuah selokan, atau kita terlihat sebagai sebuah sungai, bisa jadi dulunya itu adalah sebuah daratan ya. Bisa jadi sebuah daratan, atau bisa jadi sebuah tanah, dan spirit guide kalian itu menguasai tempat atau area sana ya. Tapi ya, di sini dikatakan kalau selama kalian siap dan memiliki keberanian saja, maskulin ya. Selama kalian memiliki keberanian saja, jangan hanya sekedar mengucapkan dari mulut saja, iya saya udah berani kok, dari kemarin-kemarin saya udah berani kok, saya udah siap kok. Tapi dalam hati kalian tahu-taunya setelah bertemu tahu-taunya kaki kalian lemas pula, ngompol pula kalian. Nah, itu namanya kalian masih belum ready. Dan spirit guide kalian itu ibaratnya ya, mereka itu paling tahu ya apa yang ada di dalam hati kalian. Tanpa kalian katakan, mereka juga sudah bisa mendeteksi ya kayak gimana hati kalian. Oke? Jadi mereka memilih untuk menutup dirinya dulu ya, dan tidak ingin menunjukkan keberadaan mereka kepada kalian. Karena alasannya ya, keberadaan mereka ini ya, keberadaan para bangsawan, apalagi mereka itu yang keturunan para bangsawan itu ya, pasti orangnya penuh dengan rahasia ya, penuh dengan rahasia, the high priestess ya. Jadi mungkin mereka tidak akan sembarangan menunjukkan eksistensi mereka kepada diri kalian. Oke, sangat tidak mudah sekali ya. Kalau kalian ya memang benar-benar sudah siap untuk bertemu dengan mereka, Dharma unfolding ya. Disuruh kalian banyak dulu mengikuti ajaran-ajaran agama, banyak dulu berdoa kepada Tuhan ya. Apa yang menjadi niat dan keinginan kalian ungkapkan kepada Tuhan ya. Oke, take one step at time to happiness ya. Jangan kalian paksakan ya, spirit guide kalian harus menampakkan diri kalian, harus menampakkan dirinya kepada kalian.
Karena semakin kalian paksakan, dia akan semakin ngotot ya, akan semakin kekeh tidak ingin menunjukkan dirinya kepada kalian. Remember that you are on a path. Kalian disuruh santai aja ya. Sampai pada waktunya kalau kalian harus bertemu, maka Tuhanlah yang akan mempertemukan kalian. Karena pertemuan kita dengan spirit guide kita itu ibaratnya adalah sebuah jodoh juga, ya kan? Adalah sebuah jodoh juga ya, dimana atas seizin dari Tuhan ya, kalian barusan bisa mampu bertemu dengan spirit guide kalian. Jadi kalian disuruh cobalah banyak berdoa ya, banyaklah mendengarkan ajaran-ajaran agama, oke? Dan kalian disuruh juga persiapkan mental kalian sebaik mungkin dalam bentuk tenangkan diri kalian terlebih dahulu, oke? Spirit guide kita itu perlu saya katakan ya guys ya, spirit guide kita itu bisa jadi lebih dari satu loh guys ya. Kayak spirit guide saya ini juga lebih dari satu juga, tapi sayangnya saya tidak pernah menceritakan ya masalah spirit guide saya kepada orang-orang, karena saya udah pernah sering juga ya bertemu dengan mereka ya. Tapi untungnya saya tidak pernah takut. Oke? Nah, itu juga. Nah, kalian disuruh ya persiapkan alam bawah sadar kalian berupa keberanian ya. Jangan cuma sekedar mengucapkan di mulut saja kalau kita sudah berani, tahu-taunya hati kita masih belum ready ya. Banyak mendengarkan ajaran Tuhan, mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan ya. Jangan terlalu memaksakan. Kalau mereka tidak ingin menunjukkan eksistensinya kepada kalian, jangan kalian paksakan dulu. Itu namanya kalian melecehkan mereka ya secara tidak langsung ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini ya. Karena berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a chance for viewers who pay into the number 3 ya. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? Untuk yang memilih deck kelompok yang ketiga. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. The High Priestess. The High Priestess atau High Priest ya. Responsibility. Kewajiban. Oke. Nanti akan saya jelaskan. Kita lihat dulu penjelasannya dari kartu tarot. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay into the number 3. Di manakah aku bisa bertemu dengan spirit guide-ku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu High Priestess and High Priest. Responsibility. Oke. Saya akan tarik kartu energinya secara acak. King of Wands. Zodiac Leo. Six of Cups. Ini adalah zodiak Scorpio. Eight of Swords. Ini adalah zodiak Gemini. Death. Wow. Transisi, transformasi. Zodiak Scorpio lagi.
Four of Cups. Ini adalah zodiak Cancer. Oke, kita akan lihat saran dan pesannya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu High Priestess dan High Priest. Responsibility. Soul expansion, perluasan jiwa ya, atau sebuah pengetahuan ya. Your consciousness is expanding. Kesadaran kalian akan diperluas ya. You understand the connection between all things ya. Kalian akan mengerti ya koneksi ya antara segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ini memiliki keterkaitan ya. Di manakah ya kalian bisa bertemu dengan spirit guide kalian. Nah, ini ada hal-hal yang agak spesifik ya. Mungkin agak panjang ya. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga ini. Kalian bisa ya bertemu dengan spirit guide kalian dengan perantara seseorang. Misalnya seseorang itu ya, atau seorang orang yang pintar atau seorang dukun ya, yang bisa membuka cakra mata ketiga kalian atau bisa membuka penglihatan kalian ya, atau seorang tokoh pengemuka agama ya yang bisa membuka penglihatan kalian. Oke? Responsibility, tugas dan tanggung jawab ya. Di sini dikatakan juga ya mengenai spirit guide kalian ya. Spirit guide kalian ini seorang yang sangat religius sekali ya. Sangat religius atau orangnya gimana ya. Dia itu bisa jadi seorang pria, juga bisa jadi seorang wanita juga ya. Tapi di masa hidupnya itu ya, dia itu orang yang sepertinya agak agamis ya. Orang yang suka mendekatkan diri kepada agama. Kalau misalnya ya saudara kita yang berumat muslim ya, berarti semasa dia hidup itu, dia itu seorang kiai kayak ustadz kayak syekh kayak atau apa kayak ya kan. Kalau misalnya dia saudara kita yang berumat Kristen atau Nasrani, berarti selama dia masih hidup dia itu seorang pastor kayak atau pendeta kayak. Oke? Di sini ya ada satu lagi spirit guide kalian, Six of Cups ya, yang mengatakan kepada kalian ya, beberapa orang, tapi ini hanya untuk beberapa orang saja ya guys ya, tidak semua orang ya. Mungkin kalian pernah ditinggal mati ya, ditinggal meninggal oleh orang yang kalian cintai, atau ada orang yang kalian cintai ya, tiba-tiba berpulang ke sisi Tuhan. Oke? Dan orang ini, orang yang kalian cintai ini ya, masih belum bisa kemana-mana. Oke? Rohnya itu menjadi spirit guide kalian yang terus mendampingi kalian, karena kenangan akan bersama diri kalian itu ibaratnya ya masih terlalu segar, masih terlalu indah ya. Seperti kata orang ya, kenapa ya roh-roh itu masih ada di muka bumi ini? Karena di muka bumi ini ya masih ada sesuatu yang dia cintai. Oke? Masih ada sesuatu yang dia sayangi, dan dia tidak bisa meninggalkan muka bumi ini secara tenang, atau meninggalkan orang yang dia sukai atau orang yang dia sayangi. Atau bisa jadi beberapa orang dari diri kalian juga ya yang pernah kehilangan teman kalian. Nah, kalian coba sadari sendiri ya, pernah nggak ada kawan kalian yang meninggal kalian? Bukan berarti mesti mantan kalian saja ya. Di sini mantan juga bisa, tapi teman
Masa kecil kalian juga bisa. Mungkin meninggalnya karena ya kecelakaan kayak, sorry to say ya, insiden kayak, ya kan? Atau ya wafatnya karena sakit kayak, atau kayak gimana kayak. Maka teman kalian itu kayaknya lebih lebih dahulu mendahului kalian ya. Tapi ya, arwahnya, jiwanya itu ibaratnya ya masih terus menjaga kalian karena arwahnya, jiwanya itu ya sangat menyayangi kalian sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Masih ada ya sesuatu di muka bumi ini yang mesti dia selesaikan, responsibility, tugas dan tanggung jawab dia sebagai sahabat karib bagi diri kalian. Kalau kalian pernah ditinggal mati oleh orang yang kalian cintai ya, misalnya ya, berarti Six of Cups dia tidak bisa kemana-mana karena responsibility masih ada di muka bumi ini. Alias tugas dan tanggung jawabnya kepada kalian masih belum selesai. Dia mesti menjaga kalian, mesti memberikan kebahagiaan kepada kalian, mesti melindungi kalian. Nah, the death, kematian orang ini ya, orang masa lalu kalian yang sudah pernah meninggal. Kalian lihat sendiri ya. Tapi orang ini masih belum bisa pergi jauh ya. Makanya Four of Cups. Karena kenapa? Perasaan orang ini masih ada bersama kalian. Oke? Bisa jadi ya, bukan cuma teman saja yang beberapa orang kalian yang temannya sudah pernah meninggal, atau mantan pacar yang pernah meninggal, tapi di sini King of Wands juga bisa juga ya, seseorang yang pernah menyayangi kalian seperti orang tua kalian. Sorry to say ya, guys ya. Seperti orang tua kalian, kakek nenek kalian, ya. Dan beberapa orang, saya merasakan ya, dari tebaran kartu ini ya, spirit guide kalian ini sangat menyayangi kalian loh. Aduh, kok kayaknya saya jadi sedih banget ya, guys ya. Kayaknya saya pengen nangis saja. Sorry ya, guys ya. Melihat keadaan dan situasi dan kondisi seperti ini, orang ini masih belum sampai hati untuk meninggalkan kalian di muka bumi ini. Kalau dia meninggalkan kalian ya, ibaratnya dia sudah tidak meninggalkan responsibility-nya. Dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena kasih sayangnya kepada kalian. Oke? Dan orang yang sudah tiada ini ya, bisa jadi dari keluarga kayak, saudara kayak, kakek nenek kayak, udah itu dari teman masa kecil kayak, orang masa lalu ya, teman masa kecil, atau ada beberapa orang yang mungkin pernah ditinggal oleh mantannya karena wafat ya, karena meninggal dunia. Mereka lah spirit guide kalian. Oke? Spirit guide kalian. Di mana kalian bisa bertemu dengan dia ya? Melalui doa. Di mana kalian bisa bertemu dengan dia ya? Cobalah kalian ke tempat-tempat ibadah ya, doakan dia ya. Saat kalian beribadah kepada Tuhan ya, cobalah ingat untuk mendoakan dia supaya jiwanya beristirahat dengan tenang, supaya dia diberi kebahagiaan di alam sana. Ya kan? Oke, dan ini kayaknya tidak lari jauh ya dari diri kalian, karena yang sekarang kita bertanya di manakah kita bisa bertemu dengan spirit guide kita ya. Bisa jadi di sini ada kuburan ya, saat kalian ziarah ya. Kuburan ya. Saat kalian ziarah, saat kalian sedang nyekar kan di kuburan seseorang yang pernah meninggalkan kalian, teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian, atau mantan kalian yang sudah pernah meninggal, bisa jadi ya kalian bertemunya di sana. Oke? Karena spirit guide kalian ini, jangankan di kuburan itu ya, spirit guide kalian ini mungkin saja bisa mengikuti kalian sampai di aktivitas harian kalian ya. Sampai di keseharian kalian sedang tidur, dia jagain kalian di dalam kamar kalian juga bisa juga. Makanya tanda-tanda kalau spirit guide kita itu sedang berada di dekat kita ya, kita akan bisa memimpikan orang tersebut. Berarti spirit guide itu ya sedang berada di dekat kita. Atau saat kita sedang tidur ya, spirit guide kita itu sedang berada di kamar kita, menjaga kita yang sedang tidur. Nah, kalian sudah bisa mengerti kan?
Oke. Dan datangnya bisa sekali lagi ya, datangnya bisa dari beberapa orang, dari orang yang sudah berusia seperti orang tua ya, yang sudah pernah meninggal dunia, dari teman masa kecil atau orang masa lalu, mantan juga bisa yang meninggal dunia. Ya kan? Itu kalian cocokkan sendiri lah ya, dengan situasi dan kondisi kalian ya. Dan yang pastinya dia masih belum bisa melupakan kalian. Dia masih menyayangi kalian. Dan terhadap kalian dia merasa responsibility. Dia masih memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi kalian. Oke? Makanya di sini soul expansion sebagai kartu saran dan pesan untuk diri kalian ya. Kalian disuruh memperluas kesadaran kalian ya. Lebih sensitiflah sedikit untuk merasakan di mana keberadaannya ya. Perluas juga pengetahuan kalian. You understand the connection between all of things ya. Karena saat kesadaran kalian itu telah diperluas ya, kalian bisa menangkap ya sinyal-sinyal yang mengkoneksikan diri kalian dengan spirit guide kalian. Misalnya ada barang, kalian sedang duduk, ada barang yang tiba-tiba jatuh, bup gitu kan. Nah, atau ya terdengar piring-piring di dapur itu kok sepertinya bergerak sendiri, ada gelas yang jatuh tiba-tiba ya kan saat kalian tidur, kok terdengar di luaran sana itu kok sepertinya ada orang yang menyalakan TV, sedang menonton TV, tahu-taunya kalian sudah keluar mau mematikan televisi tersebut, loh tidak ada orang, TV-nya juga dalam keadaan tertutup. Nah, itu ibaratnya mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka kepada kalian kalau mereka sedang dekat dengan diri kalian. Oke, kalian disuruh cobalah sadar, sensitif dikit ya, sadar dikit, diperluas ya koneksi kalian dengan diri mereka. Kalau di saat mereka sedang menunjukkan eksistensinya kepada diri kalian. Oke, bila perlu ya, perluasan jiwa kalian itu ya, dengan cara juga mengungkapkan rasa terima kasih juga karena dia telah menjaga kalian. Setiap kalian berdoa, setiap kalian melakukan ibadah, doakanlah mereka ya, agar mereka, jiwa dan arwah mereka beristirahat dengan tenang, agar Tuhan memberikan atau memberkati mereka kebahagiaan di alam sana. Oke? Bukan disuruh kalian untuk menyembah mereka ya, tidak ya. Tetap hal yang paling utama itu adalah Tuhan ya, tapi melalui perantara Tuhan kalian memohon atau mendoakan ya, agar diri mereka itu Tuhan berikan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Itu cara kita untuk berterima kasih ya kepada spirit guide kita ya. Kalau misalnya kalian tahu siapa mereka ya, apalagi kalian tahu di mana mereka dimakamkan ya, saat kalian ziarah ke makam mereka sambil nyekar mereka, doakan mereka ya, atau taburin bunga ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini ya. So, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal atau private reading dengan diri saya, oke? Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, doa dan harapan saya ya. Semoga readingan ini ya bisa berguna untuk diri kalian semua. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini ya. Tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian petik, yang bisa kalian raih ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke dalam kehidupan kalian. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau misalnya merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke?
Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, karena di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Akhir kata, sekarang saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.